Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ipin. Lelaki berusia 24 tahun yang sejak kecil sudah merasakan pahitnya hidup tanpa keluarga. Orang tuanya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun. Dan sejak itu ia diasuh oleh neneknya yang juga sudah renta. Namun takdir kembali mengambil orang terdekatnya saat Ipin menginjak umur 18, meninggalkan dirinya benar-benar sebatang kara. Rumah peninggalan neneknya yang reot menjadi satu-satunya tempat ia berlindung dari hujan, panas, dan hinaan lingkungan. Pekerjaannya sehari-hari tak jauh dari aroma deterjen dan pakaian basah. Ipin bekerja di sebuah usaha laundry milik orang lain dengan gaji pas-pasan yang hanya cukup untuk makan seadanya dan membayar listrik. Sering ia pulang dalam keadaan lelah dengan pakaian bau deterjen, tetapi orang-orang di sekitarnya justru tak pernah memandang usahanya. Percuma rajin kalau miskin terus, sindir salah satu tetangganya suatu sore. Kerja laundry, ya pantas saja hidupmu begitu-begitu saja, Pin, ejek tetangga lain dengan tawa mengejek. Ipin hanya menunduk, seolah hatinya sudah kebal. Tetapi sebenarnya setiap kata itu menusuk jauh ke dalam. Ia tidak pernah membalas, bukan karena takut, tetapi karena sudah terlalu capek menghadapi kenyataan hidup. Meskipun begitu, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, harapan kecil bahwa suatu hari hidupnya bisa berubah. Ia memimpikan bisa membuka usaha laundry sendiri agar tidak terus menjadi pegawai yang dipandang rendah. Setiap hari, sepulang kerja, ia membuka jasa laundry kecil-kecilan di rumahnya. Meski hanya berpura-pura seolah itu benar-benar miliknya. Sebenarnya, semua peralatan yang ia gunakan hanyalah milik tempat kerjanya yang ia pinjam atas izin pemilik. Tapi ia selalu berkata pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ini semua akan sungguhan. Namun seiring waktu, kenyataan menjadi semakin keras. Pelanggan hampir tidak pernah datang. Lagi pula, siapa yang mau mempercayakan pakaian mereka pada pemuda yang hidup di rumah reot dengan mesin cuci tua yang sering mati sendiri? Hanya ada suara air keran bocor dan detik jam dinding yang menemaninya malam demi malam. Pada suatu malam yang hujan deras, ketika lampu di rumah kecilnya berkedip-kedip seolah menahan hidup, datanglah Romi, teman lama Ipin semasa sekolah. Wajah Romi dulu tak jauh berbeda dengan Ipin, sama-sama miskin, sama-sama kesulitan. Namun malam itu, Romi datang dengan pakaian rapi, motor mahal, dan bau parfum yang menusuk. Pin, kau masih begini saja? Tanya Romi sambil mengamati rumah Ipin dengan tatapan penuh iba dan sedikit melecehkan. Aku begini karena hidupku. Memang begini, Rom, jawab Ipin lirih, berusaha menyembunyikan rasa malu. Romi duduk tanpa diminta. Aku bisa bantu kau keluar dari semua ini. Ipin mengangkat kepalanya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat dadanya berdesir antara harapan dan kecurigaan. Gak ada yang gratis di dunia ini, Rom. Bantuan macam apa yang kau maksud? Romi tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin. Pesugihan. Ipin terpaku. Kata itu bukan hal asing, tapi selama ini hanya dari cerita orang-orang kampung. Cerita yang setengah dipercaya, setengah diragukan. Ia menelan ludah antara takut dan penasaran. Aku serius, Pin, lanjut Romi. Lihat hidupku sekarang. Kau pikir aku dapat semua ini dari kerja keras? Tidak, hidup itu terlalu kejam untuk orang seperti kita. Pesugihan ini memberiku jalan. Kau tinggal mengikuti syaratnya. Ipin mengerutkan kening. Syarat? Usia. Kau harus menyerahkan diri ketika waktunya tiba. Biasanya, umur 50. Tubuh Ipin spontan merinding. Jadi, nyawa. Romi mengangguk pelan. Tapi kau punya 30 tahun untuk hidup seperti raja. Kau pikir hidupmu sekarang lebih baik? Hening sangat lama. Hanya suara hujan menghantam genteng rapuh di atas kepala mereka. Dalam hati Ipin berperang. Hidup sengsara sampai tua? Atau hidup enak 30 tahun lalu mati sebagai tumbal? Ia menatap tangannya yang kasar, wajahnya yang pucat karena kurang makan, dan rumah kecil yang sewaktu-waktu bisa roboh jika hujan deras sedikit lebih kuat. Kau tahu sendiri, Rom, orang-orang kampung menghinaku. Aku sebatang kara. Aku capek, ucap Ipin dengan suara serak. Kalau aku mati sekarang pun tak ada yang peduli. Tapi kalau sebelum itu aku bisa hidup layak, entahlah. Romi menyentuh bahunya. Aku hanya menawarkan. Keputusan tetap di kau. Tapi pesugihan ini bukan main-main. Kalau kau setuju, kau tak bisa mundur. Malam itu, setelah Romi pergi,
Ipin duduk lama di depan rumahnya sambil memandangi lampu jalan yang redup. Di pikirannya, suara Romi terus bergema. Ia mencoba membayangkan masa depan, tetap seperti ini hingga renta, atau berubah drastis dengan konsekuensi yang pasti. Kalau hidupku tetap begini, apa artinya umur panjang? Bisiknya pada diri sendiri. Beberapa hari setelahnya, hinaan dari tetangga semakin membuatnya putus asa. Bahkan ada yang menuduh Ipin mencuri karena hidupnya tak berubah sejak dulu. Semua tekanan itu menumpuk, membuat Ipin semakin yakin bahwa ia tidak pernah punya tempat di dunia ini. Pada akhirnya, malam itu tiba malam ketika Ipin mengikuti Romi menuju sebuah tempat terpencil di balik hutan kampung. Mereka memasuki sebuah gubuk tua, tempat seorang dukun tua menunggu dengan wajah penuh keriput, namun mata yang tajam seperti menembus pikiran. Ipin duduk di hadapan dukun itu, sementara Romi berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. "Kau yakin?" tanya dukun dengan suara serak, seolah berasal dari kedalaman bumi. Ipin menunduk. "Ya, saya yakin." Dukun itu tersenyum tipis, lalu menggoreskan pisau kecil di ujung jari Ipin. Darahnya menetes ke mangkuk hitam, menciptakan aroma aneh yang memenuhi ruangan. Ipin merasakan tubuhnya dingin, namun pikirannya justru terasa ringan seolah beban hidupnya berubah menjadi kosong. "Sampai umur 50, hidupmu akan naik. Setelah itu, kau akan menjadi milik mereka," bisik sang dukun. Dan sejak malam itu, perjanjian kelam pun dimulai. Ipin pulang dengan langkah berbeda. Entah mengapa ia merasakan angin berhembus lebih pelan, seakan dunia menyambut kehadirannya. Dalam hatinya, muncul keyakinan bahwa hidupnya benar-benar akan berubah. Ia tidak tahu bahwa setiap keberuntungan yang akan datang membawa bayangan gelap. Di belakangnya sebuah bayang-bayang yang sabar menunggu usia 50 tiba. Sejak malam perjanjian itu, hari-hari Ipin perlahan berubah. Bukan perubahan besar dalam sekejap, namun tanda-tanda kecil yang membuatnya bertanya-tanya apakah semuanya hanya kebetulan atau efek dari pesugihan yang ia lakukan. Pagi setelah ritual, ia bangun dengan perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepala yang biasanya berat karena kurang tidur, kini terasa jernih. Tubuhnya yang setiap hari pegal akibat mengangkat karung pakaian kotor sudah tidak selelah biasanya. Ia merasa seperti mendapatkan energi baru. Ketika ia berangkat bekerja di laundry tempatnya menjadi pegawai, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang biasanya cerewet atau marah tanpa alasan, hari itu semuanya ramah. Bahkan ada ibu-ibu yang memberikan tip cukup besar padanya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. "Ipin, tolong cuci cepat ya. Ini tambahannya," kata seorang pelanggan sambil menyelipkan uang ke tangannya. Ipin mengangguk bingung. "Terima kasih, Bu." Sepanjang hari, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Dan entah kenapa, semuanya memilih Ipin sebagai pegawai yang mereka percayai untuk menghandle pakaian mereka. Rekannya yang lain sampai heran melihat itu. "Kau jampi-jampi pelanggan, Pin?" canda seorang teman kerjanya sambil menepuk bahu. Ipin hanya tersenyum tipis, mengabaikan. Dalam hatinya bergetar, apakah ini awal dari keberuntungan yang dijanjikan? Beberapa hari berlalu, tanda-tanda keberuntungan semakin jelas. Laundry kecil-kecilan yang ia jalankan di rumah mulai kedatangan pelanggan. Padahal sebelumnya, tak ada satupun yang mau masuk ke rumahnya. Kini, 3-4 orang sehari datang membawa pakaian. "Aku dengar di sini hasil cucinya wangi dan bersih, ya? Lebih bagus dari laundry-laundry besar," kata seorang bapak yang baru pertama kali datang. Padahal Ipin sendiri merasa tidak ada yang berbeda dari cara ia mencuci. Semua ia lakukan seperti biasanya. Namun kenyataan bahwa pelanggan datang terus-menerus membuatnya tak habis pikir. Apakah ini permulaan? Gumamnya saat mencuci pakaian tengah malam. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut rumah. Bukan penampakan jelas, hanya perasaan seperti ada kehadiran lain. Tapi ia memaksakan diri untuk tidak memikirkan itu terlalu dalam. Ia sudah memilih jalannya, dan ia harus menerimanya. Sebulan kemudian, perubahan hidup Ipin semakin besar. Penghasilannya naik drastis. Dari tip pelanggan di tempat kerja, pemasukan laundry rumah, dan tiba-tiba saja ada orang yang menawarkan kerja sama usaha kecil. Semua datang seolah tanpa ia minta. Tetangga-tetangganya yang dulu menghina perlahan berubah sikap. "Pin, sekarang rajin sekali ya usaha. Hebat kau," kata seorang tetangga yang dulu paling sering mengejek. "Oh, Pin, kalau perlu bantuan bilang saja ya,"
ujar yang lain dengan senyum manis. Ipin hanya mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hatinya getir. Dunia memang aneh. Ketika ia jatuh, semua berpaling. Ketika hidupnya naik sedikit, orang-orang mulai mendekat. Tapi ia tidak menolak, karena ia tahu manusia memang begitu. Beberapa tetangga perempuan bahkan mulai sering mengirim makanan, dengan alasan ingin membantu Ipin yang hidup sendiri. Padahal sebelumnya, memberi salam pun enggan. Meski begitu, Ipin tetap menjaga jarak. Ia ingat pesan Romi, setiap keberuntungan datang dengan harga. Jangan terlalu dekat dengan siapapun. Suatu hari mereka akan bertanya dari mana semua ini berasal. Suatu malam, Ipin duduk di depan rumah, menikmati angin yang berhembus pelan. Rumahnya memang masih reyot, tetapi ia perlahan memperbaiki bagian yang paling rusak. Atap yang bocor sudah ia tambal. Jendela yang miring ia luruskan. Kini rumahnya tidak terlihat seperti mau roboh dalam waktu dekat. Saat ia sedang menyapu teras, terdengar suara langkah pelan. Ipin menoleh dan mendapati Romi berdiri di sana, memakai jaket mahal. "Bagaimana hidupmu sekarang?" tanya Romi sambil tersenyum, seolah sudah tahu jawabannya. "Berubah," jawab Ipin pelan. "Semua seperti lancar, bahkan tanpa aku usaha." "Lebih, itu yang memang dijanjikan," kata Romi. "Tapi ingat, Pin, jangan lupa, setiap rezeki yang datang bukan milikmu sepenuhnya. Ada bagian mereka." "Aku tahu," bisik Ipin. "Aku sudah memilih jalan ini." Romi duduk, menatap Ipin dalam-dalam. "Ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Semakin banyak keuntungan yang kau dapat, semakin kuat ikatanmu dengan mereka. Kau akan merasakan tanda-tandanya." "Tanda? Seperti apa?" tanya Ipin, merinding. "Suara, bayangan, mimpi-mimpi yang terasa nyata. Jangan takut, selama kau tidak melanggar perjanjian, mereka tidak akan menyakitimu." Ipin mengangguk, meski dalam hatinya mulai tak tenang. Ia ragu apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi seumur hidup. Romi lalu berdiri, bersiap pergi. "Nikmati hidupmu, Pin, tapi jangan lupa hitung umurmu sendiri." Waktu berjalan tanpa suara. Begitu Romi pergi, angin malam tiba-tiba menjadi lebih dingin. Lampu depan rumah berkedip sebentar. Ipin memegang dadanya yang berdebar. "Belum terlambat untuk bertahan," gumamnya pada diri sendiri. Belum terlambat, namun ia tahu tak ada jalan kembali lagi. Sebulan berikutnya, kehidupan Ipin naik lebih cepat. Ia bisa membeli mesin cuci baru, memperbesar ruang cucian, bahkan membeli motor bekas untuk antar jemput laundry. Usahanya dikenal banyak orang, dan pelanggan semakin ramai. Setiap hari, setidaknya 15 orang datang. Pada saat yang sama, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam mimpi, ia sering melihat sosok hitam tinggi tanpa wajah. Sosok itu tidak pernah berbicara, tetapi selalu menunjuk ke arahnya seolah mengingatkan sesuatu. Suatu malam, sosok itu mendekatinya begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas dingin di lehernya. Ketika ia terbangun, dadanya sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Ini baru awal," bisik hatinya. Namun ia tetap melanjutkan hidup, menutup semua ketakutannya dengan bekerja lebih giat. Setiap keuntungan yang ia dapatkan membuatnya semakin sulit untuk mundur. Hidup nyaman begitu memabukkan. Tetangga-tetangganya kini memandangnya dengan hormat. Bahkan ada yang meminta Ipin mengajari mereka cara membuka usaha laundry. Ipin tersenyum saja, menyembunyikan sisi gelap yang tak boleh diketahui siapapun. Ia sering terdiam lama di malam hari, menatap keluar jendela sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku memilih jalan benar, atau aku hanya menunda kehancuran yang pasti? Namun, jawaban itu tidak pernah datang. Yang ada hanya suara samar dari sudut ruangan yang tidak pernah ia lihat wujudnya. Suara yang seakan berkata, "Teruskan, nikmati waktumu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ipin benar-benar merasa bahwa dirinya tidak sedang sendirian di rumah itu. Hidup Ipin kian hari semakin stabil, bahkan jauh lebih baik dibandingkan masa-masa kelam sebelum ia mengambil jalan pesugihan. Namun di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang juga terus bertambah. Bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Awalnya hanya berupa mimpi buruk, lalu berubah menjadi suara samar di sudut rumah. Sekarang, bayangan itu mulai muncul saat ia terjaga. Suatu pagi, Ipin sedang mencuci pakaian pelanggan di halaman belakang rumah. Embun masih menempel di daun-daun pepohonan, dan udara pagi terasa sejuk. Seharusnya ini menjadi waktu paling tenang bagi Ipin. Namun pagi itu berbeda. Saat sedang merendam pakaian,
ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Ipin menoleh cepat, tetapi tak ada siapapun, hanya ember besar dan jemuran kosong. Ia menghela napas, mencoba menepis rasa takut. Cuma perasaan, gumamnya. Tetapi ketika ia kembali menunduk untuk memasukkan pakaian, ia jelas mendengar suara. Bisikan sangat dekat di telinganya. Waktumu berjalan. Ipin terlonjak, menjatuhkan baju yang sedang ia pegang. Ia memutar tubuh dengan cepat, namun tetap tidak ada siapapun. Seluruh tubuhnya menggigil. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan. Napas yang memburu. Sudah mulai, bisiknya pada diri sendiri. Ia teringat kata-kata Romi, tanda-tanda akan semakin sering muncul seiring bertambahnya keberuntungan. Dan sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya memang berubah drastis. Usahanya mulai ramai, bahkan sampai membuatnya mempekerjakan 2 remaja kampung untuk membantu cuci lipat. Tetangga-tetangganya pun semakin menghormatinya. Mereka tidak lagi memanggilnya Ipin miskin atau pegawai laundry. Kini ia dikenal sebagai pengusaha muda yang rajin dan disukai banyak pelanggan. Tapi keberhasilan itu terasa seperti bangunan yang berdiri di atas tanah rapuh. Setiap kali ia ingin bahagia, selalu ada bayangan gelap yang mengingatkannya bahwa hidupnya tidak murni miliknya lagi. Pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, tetangga barunya, seorang ibu muda bernama Rina, datang membawa sepiring kue. "Pin, ini kue buat kamu. Kebetulan aku buat banyak, jadi aku bagi-bagi," katanya sambil tersenyum. Ipin menerima kue itu dengan sopan. "Terima kasih banyak, Bu." Rina tertawa kecil. "Jangan panggil aku ibu. Panggil saja Rina. Umurku cuma beda setahun darimu." Sejak pindah ke rumah sebelah 2 bulan lalu, Rina memang sering menyapa Ipin. Ia bahkan beberapa kali meminta Ipin memperbaiki barang-barang kecil di rumahnya. Ipin tidak keberatan, sebab ia merasa Rina satu-satunya orang yang mendekatinya tanpa niat buruk. "Pin," kata Rina sambil duduk di teras, "aku sering lihat pelangganmu ramai. Senangnya sekarang usaha lancar." Ipin mengangguk. "Iya, syukurlah. Mungkin karena aku rajin." Rina tersenyum. "Aku suka lihat orang bekerja keras seperti kamu." Ipin menunduk sedikit, merasa malu tetapi juga hangat. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba angin berhembus keras. Suara seperti langkah berat terdengar dari dalam rumah Ipin. Bukan langkah manusia, lebih seperti gesekan sesuatu yang berat dan kasar. Ipin spontan menoleh ke pintu rumah, wajahnya pucat. Rina juga mendengar dan berbisik, "Ada orang di dalam rumahmu?" "Enggak, seharusnya enggak ada siapa-siapa," jawab Ipin pelan. Langkah itu berhenti mendadak. Keheningan terasa menekan. Rina menggenggam lengan Ipin, berusaha memberikan keberanian. "Mungkin kucing atau tikus?" "Ya, mungkin," jawab Ipin, meski dalam hatinya ia tahu itu bukan hewan. Ia mencoba tersenyum agar Rina tidak curiga. "Terima kasih kuenya, nanti aku cicip." Rina mengangguk, tetapi matanya masih menatap pintu rumah dengan rasa penasaran dan sedikit takut. "Kalau butuh bantuan, panggil saja, ya?" "Tentu." Setelah Rina pergi, Ipin masuk ke rumah perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ia menyalakan lampu ruang tengah, berharap melihat sesuatu yang normal seperti biasanya. Tidak ada apapun, tidak ada bayangan, tidak ada benda bergerak, hanya kesunyian. Namun ketika ia menutup pintu rumah, suara itu terdengar lagi lebih jelas, lebih dekat. "Waktumu semakin pendek." Ipin menutup kedua telinganya. "Hentikan, jangan sekarang." Ia jatuh duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu memang tidak terlihat secara jelas, namun suaranya semakin sering muncul. Kadang saat ia sedang mencuci, kadang saat ia sedang mandi. Bahkan pernah suara itu terdengar saat ia sedang melayani pelanggan. Ia mulai tidur hanya 2-3 jam sehari karena ketakutan. Malam itu, Ipin tidak tahan lagi. Ia memutuskan menemui Romi di rumahnya. Sebuah tempat mewah yang tampak seperti jauh dari kehidupan Ipin dahulu. Romi menyambutnya dengan wajah serius. "Kau terlihat buruk," kata Romi. "Tanda-tanda mulai muncul ya?" Ipin duduk dengan lemas. "Mereka makin sering muncul, bahkan bicara langsung." "Itu normal." "Normal bagaimana, Rom?" "Mereka mengikutiku terus. Aku tidak bisa tidur." Romi memandang Ipin lama, lalu menghela napas. "Pin, apa kau pikir pesugihan itu cuma kasih rezeki? Tidak, mereka harus selalu dekat denganmu. Dan mereka memastikan kau ingat perjanjiannya. Tapi ini terlalu cepat. Cepat atau lambat sama saja. Kau dapat rezeki cepat,
ya katanya cepat menguat. Ipin menggenggam rambutnya frustasi. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Aku tidak mau begini terus. Romi menatap Ipin dalam-dalam. Kau sudah memilih, Pin. Tidak ada jalan kembali. Setelah percakapan itu, Ipin pulang dengan rasa campur aduk. Marah, takut, putus asa. Ia tahu Romi benar perjanjiannya tidak bisa dibatalkan. Yang bisa ia lakukan hanya bertahan dan hidup sebaik mungkin sebelum umur 50. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Saat ia masuk ke rumah dan menutup pintu, lampu padam seketika. Gelap gulita. Dalam gelap, ia mendengar napas panjang sangat dekat. Kemudian sebuah suara berat berbisik, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihatmu. Ipin. Ipin terpaku. Tubuhnya membeku. Ia mencoba bergerak, tapi seolah ada sesuatu yang menahan seluruh tubuhnya. Suara itu melanjutkan, nikmati hidupmu sebelum waktumu habis. Lalu sebuah bayangan besar lewat di depannya tanpa bentuk, jelas, namun gelap dan panjang seperti asap hitam. Saat lampu kembali menyala, bayangan itu menghilang. Tapi bau aneh, seperti tanah basah bercampur darah, masih tertinggal. Untuk pertama kalinya, Ipin benar-benar sadar, ia tidak hanya dikejar takdir, ia sedang diawasi. Dan bayangan itu kini semakin berani, semakin dekat, seakan sedang menghitung hari. Malam ketika bayangan itu menampakkan diri dengan jelas menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Ipin. Bukan perubahan baik, melainkan perubahan yang membuat batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin tipis di sekelilingnya. Setelah malam itu, tidak ada lagi hari yang tenang bagi Ipin. Sejak peristiwa menyeramkan itu, Ipin mulai takut berada di rumah sendirian. Padahal rumah itu satu-satunya tempat ia bisa beristirahat. Namun kini, rumah itu lebih mirip perangkap yang siap menelannya kapan saja. Setiap sudut rumah seolah memiliki mata. Setiap bayangan di dinding seolah bisa bergerak kapanpun. Dan setiap suara kecil, bahkan detakan jam sekalipun, terasa seperti pesan tersembunyi dari mereka. Di pagi hari, ia memaksa dirinya bekerja seperti biasa. Ia tersenyum kepada pelanggan, bercanda kecil dengan pegawainya, dan berusaha terlihat normal. Tapi di balik semua itu, ia tidak pernah merasa benar-benar hidup. Ia hanya bergerak, mengikuti rutinitas, sementara takut menguasai sebagian besar pikirannya. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, suara langkah berat itu muncul lagi. Ipin menelan ludah, menoleh perlahan. Tak ada siapapun di sana, tetapi langkah itu terdengar jelas, seakan seseorang berjalan tepat di belakangnya. Langkah itu semakin dekat, dekat, hingga akhirnya berhenti persis di belakang punggungnya. Ipin memejamkan mata, tubuh bergetar. Ia tidak berani menoleh. Nafasnya tercekat, seolah tinggal menunggu satu sentuhan dari sosok tak terlihat itu. Lalu suara lain muncul, kali ini seperti gesekan kuku panjang menyentuh tanah. Ipin tidak tahan lagi. Ia melempar pakaian yang sedang dipegangnya dan langsung berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Sudah semakin parah, bisiknya. Tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Keberuntungan yang diberikan kepadanya tidak lagi datang tanpa bayangan lebih gelap dari sebelumnya. Malam itu, Ipin memberanikan diri menyalakan semua lampu rumah, berharap cahaya bisa membuatnya merasa lebih aman. Namun cahaya hanya memberi rasa aman semu. Karena dalam terang sekalipun, bayangan itu tetap ada. Sampai akhirnya ia mendengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ipin terkejut. Ia mematikan televisi, mendengarkan lebih jelas. Ketukan itu pelan namun berirama. Ketukan yang tidak berusaha mendobrak, tetapi ketukan yang seolah tahu ia sedang ketakutan. Ia menelan ludah. Siapa? Tidak ada jawaban. Siapa? Tetap sunyi. Ipin mendekati pintu perlahan dan membuka sedikit tirai kecil di jendela samping. Ia berharap melihat seseorang, mungkin pelanggan atau Rina, tetangga barunya. Tapi ketika ia melihat ke luar, tidak ada siapapun. Hanya jalanan gelap dan angin pelan yang menggeser dedaunan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, tetapi kali ini berasal dari arah belakang rumah. Ipin bergidik. Ia mundur perlahan, tidak berani ke arah suara. Jantungnya berdebar sangat cepat. Lalu terdengar suara seretan panjang, seperti seseorang menyeret kaki atau menyeret sesuatu yang lebih berat. Ipin memejamkan mata erat. Tolong, jangan ganggu aku. Namun suara itu semakin dekat.
Seret, 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 tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Bayangan hitam terlihat melintas cepat di dinding, membuat Ipin menjatuhkan diri ke lantai. Ia memeluk lututnya, berusaha menutup telinga. Tetapi, suara itu tetap terdengar, begitu dekat seakan tepat di sampingnya. Kami menagih. Ipin menahan napas. Tubuhnya membeku. Bayangan panjang muncul sebentar di lantai, lalu menghilang ketika lampu kembali stabil. Setelah semua suara itu mereda, Ipin perlahan membuka mata. Ia menatap sekeliling, memastikan ia benar-benar sendirian. Gak bisa begini terus, bisiknya dengan suara bergetar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bicara sama Romi lagi. Keesokan harinya, Ipin langsung menemui Romi. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya lemas karena kurang tidur. Romi yang biasanya santai tiba-tiba terlihat tegang saat melihat kondisi Ipin. Kau kelihatan parah sekali, kata Romi. Apa yang terjadi? Ipin duduk tergesa-gesa, suara seraknya terdengar jelas. Mereka semakin sering muncul, bahkan mulai bicara langsung. Ketukan, bayangan, suara, semua makin dekat. Aku nggak bisa hidup seperti ini, Romi menghela napas berat. Aku sudah bilang dari awal, semakin banyak rezeki yang kau terima, semakin dekat mereka denganmu. Ada cara mengurangi ini, menjauhkannya, menenangkannya? Tanya Ipin putus asa. Romi menggeleng. Tidak, pesugihan tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihentikan, hanya bisa dijalani. Kau pasti tahu sesuatu yang bisa membantuku, bentak Ipin. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Romi menatapnya lama, lalu perlahan berkata, ada satu hal. Tapi ini bukan solusi, hanya penundaan. Ipin menegakkan tubuh. Apa itu? Kau harus memberikan sesuatu pada mereka. Sesuatu yang berharga. Bisa berupa barang, waktu, tenaga, atau sesuatu yang lebih besar. Ipin merasakan bulu kuduknya berdiri. Lebih besar? Maksudmu? Romi tidak menjawab. Tapi tatapannya sudah cukup membuat Ipin memahami maksudnya. Tidak, ia tidak akan melakukan itu. Ia tidak akan menambah dosa dengan mengorbankan orang lain. Biarlah ia menanggung semuanya sendiri. Tidak, Rom. Aku nggak akan tumbalkan siapapun. Romi menghela napas panjang. Kalau begitu, kau hanya perlu bertahan sampai waktumu tiba. Ipin terdiam. Kalimat itu terdengar seperti hukuman mati yang sudah dijatuhkan dan tidak bisa dibatalkan. Malam hari, saat Ipin kembali ke rumah, ia duduk lama di teras. Angin malam bertiup pelan, tetapi suara-suara dari kejauhan membuatnya tidak bisa tenang. Ia memandang ke langit gelap, berharap jawabannya ada di sana. Namun yang ia dengar hanya bisikan lembut dari arah pintu belakang. Kami menunggu. Ipin menutup mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hidup yang dulu ia impikan hidup tanpa hinaan, hidup mapan, hidup bahagia ternyata bukan kehidupan yang benar-benar ia dapatkan. Yang ia dapatkan hanyalah waktu yang terus dihitung mundur, seperti bom yang siap meledak kapan saja. Dan ia sadar satu hal, ia tidak sedang menuju hidup lebih baik. Ia sedang berjalan menuju akhir. Bayangan itu semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan Ipin hanya bisa berharap, entah bagaimana, ia masih punya waktu untuk memperbaiki apapun yang tersisa dari hidupnya. Sejak malam-malam penuh teror itu, Ipin berubah menjadi seseorang yang jauh berbeda dari pemuda sederhana yang dulu hanya ingin hidup layak. Kini ia hidup dengan rasa was-was, ketakutan, dan penyesalan yang menempel di setiap detak waktu. Tidurnya hanya beberapa jam, itu pun selalu terjaga karena mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Namun perubahan paling besar terjadi bukan hanya dalam dirinya, melainkan juga dalam lingkungan sekitar. Ada sesuatu yang mulai tidak wajar terjadi. Di kampung kecil itu, orang-orang merasakan hawa aneh, seperti udara yang lebih berat dan dingin terutama di dekat rumah Ipin. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ipin. Rumah itu, auranya beda, kata seorang tetangga. Ada yang bilang lihat bayangan di jendela padahal Ipin belum pulang. Kata yang lain, rumor mulai menyebar, dan semakin banyak orang percaya, semakin sering Ipin merasa tatapan tak nyaman mengarah kepadanya. Padahal ia tidak bermaksud membahayakan siapapun. Ia hanya ingin menjalani hidup yang dulu ia anggap mustahil. Suatu malam, ketika Ipin baru selesai mencuci pakaian terakhir dan hendak beristirahat, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Ipin terkejut. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam.
Siapa yang datang di jam seperti ini? Ia menelan ludah dan bertanya, siapa? Suara perempuan terdengar dari luar. Ini aku, Rina. Ipin sedikit lega. Ia membuka pintu pelan. Rina berdiri di luar dengan wajah khawatir, membawa selimut tipis di lengannya. Kau tidak apa-apa, Pin? Tanya Rina tanpa basa-basi. Ipin bingung. Kenapa? Aku dengar suara, seperti orang berteriak dari arah rumahmu. Rina memandang sekeliling, tubuhnya sedikit bergetar. Aku takut terjadi apa-apa. Ipin tercengang. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Mungkin suara dari yang mengawasinya. Tapi ia tidak mungkin mengatakan itu ke Rina. Aku baik-baik saja, kata Ipin, berusaha tenang. Mungkin itu suara televisi. Televisi apa yang suaranya seperti orang? Diseret? Bisik Rina, hampir tidak terdengar. Ipin terdiam. Kata itu diseret membuat bulu kuduknya berdiri. Soalnya ia memang sering mendengar suara seretan dari dalam rumah. Sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk mencari sumbernya. Melihat wajah Ipin yang pucat, Rina semakin curiga. Pin, jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Ipin tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu sedikit lebih rapat, seolah takut sesuatu di dalam rumah bisa keluar kapan saja. Rina menahan pintu dengan tangan. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Setiap malam aku dengar suara aneh dari rumahmu. Aku juga pernah lihat bayangan hitam lewat di jendela kamarmu. Pin, kau butuh bantuan? Ipin terkejut. Kau lihat bayangan? Rina mengangguk perlahan. Aku pikir itu kamu, tapi bayangannya terlalu tinggi. Ipin menelan ludah. Setiap kata Rina membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Itu artinya, makhluk yang mengikuti Ipin mulai menampakkan diri di luar rumah. Itu jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Rina, kau harus jauhi rumah ini, kata Ipin dengan nada putus asa. Jangan datang malam-malam lagi. Kenapa? Apa ada sesuatu yang bisa membahayakanmu? Atau membahayakan orang lain? Rina menatap Ipin lama, matanya menuntut kejujuran. Ipin menggeleng. Semuanya salahku. Aku memilih jalan yang salah. Rina terdiam. Pin, kalau kau butuh cerita, aku di sini. Kata-kata itu seperti tamparan halus di hati Ipin. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Dan sekarang, seseorang datang dengan niat baik. Namun masalahnya, kebaikan itu justru berbahaya jika dibiarkan terlalu dekat. Terima kasih, Rin. Tapi percayalah, kau tidak mau terseret ke urusan ini, kata Ipin pelan. Rina menghela napas. Menyerah untuk malam itu. Baik, tapi jangan sungkan kalau butuh bantuan. Ipin mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Setelah pintu tertutup, ia terduduk di lantai dan memegang kepalanya. Rina, jangan sampai kau terlibat. Ia memandang ke sekitar. Lampu rumah berkedip satu kali, lalu stabil kembali. Tanda-tanda keberadaan makhluk itu tidak pernah berhenti. Keesokan harinya, Ipin yakin harus menemukan jawaban lebih banyak. Ia merasa Romi tidak memberitahu seluruh kebenaran. Ada bagian yang disembunyikan Romi, sengaja atau tidak, dan itu membuat Ipin semakin tersudut. Ia menunggu hingga malam, lalu diam-diam pergi ke daerah hutan tempat ia menjalani ritual pesugihan dulu. Gubuk tua itu masih ada, gelap dan seperti menunggu kedatangannya. Dengan langkah berat, Ipin masuk. Dukun tua yang dulu melakukan ritual itu sedang duduk sambil mengunyah sesuatu. Tatapannya tajam begitu melihat Ipin. Kau datang terlalu cepat, kata dukun itu tanpa ekspresi. Aku datang karena mereka terus mengikutiku, jawab Ipin dengan suara gemetar. Aku butuh tahu, apa sebenarnya yang aku janjikan? Dukun itu tertawa kecil. Tawanya serak dan tidak wajar. Kau menandatangani hidupmu, anak muda, dan itu bukan hal kecil. Aku tahu, tapi kenapa mereka muncul terlalu sering? Mereka, bahkan, keluar dari rumahku. Itu karena kau mulai diperhatikan, jawab sang dukun. Jumlah rezeki yang kau terima menarik lebih banyak makhluk dari jenis mereka, bukan hanya satu. Ipin terdiam. Ada lebih dari satu? Lalu, bagaimana? Menghentikan mereka? Dukun itu menatap Ipin tajam. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kau hanya bisa mematuhi semua tanda-tandanya sampai waktumu habis. Ipin memukul meja gubuk dengan marah. Lalu kenapa Romi bilang ada cara menunda? Dukun itu menghela napas panjang, seolah mengerti kemarahan Ipin. Penundaan itu benar, tapi hanya berlaku kalau kau memberikan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kau tetap akan mati di usia 50. Hanya saja, kesadarannya tidak akan menghantuimu sebesar ini. Jadi, aku tetap tidak bisa selamat?
Dukun itu menatap Ipin, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak kasihan. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ipin merasa dunia runtuh di atas kepalanya. Seluruh harapan kecil yang ia simpan selama ini menghilang begitu saja. Namun dukun itu melanjutkan dengan suara rendah. Tapi, ada satu rahasia yang mungkin perlu kau tahu. Ipin mengangkat wajah. Rahasia apa? Temanmu, Romi, bukan hanya mengajakmu. Ia juga bagian dari tumbal yang tertunda. Ia memperpanjang hidupnya dengan memberikan dirimu sebagai tambahan. Dek, darah Ipin serasa berhenti mengalir. Dukun itu melanjutkan, Romi tahu ia akan menjadi tumbal berikutnya. Jadi ia butuh seseorang untuk menggantikan. Ia tidak bisa selamat jika tidak membawa satu orang lagi ke dalam perjanjian. Ipin mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, dia temanmu, kata dukun. Tapi di dunia pesugihan, tidak ada teman, hanya ada pengorbanan. Ipin merasakan seluruh tubuhnya dingin. Seluruh potongan hidupnya tiba-tiba terasa seperti jebakan yang diatur Romi sejak awal. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Romi, jadi kau tumbalkan aku. Dan bayangan itu tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Dukun terdiam, matanya melebar. Bayangan hitam itu mendekat. Suara beratnya berbisik. Kebenaran mulai terlihat. Ipin jatuh berlutut. Di bab itu, ia sadar satu hal. Musuhnya bukan hanya bayangan, tapi manusia yang dulu ia panggil teman. Selesai pertemuannya dengan dukun tua itu, langkah Ipin terasa limbung saat keluar dari gubuk. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hutan itu sendiri menolak kehadirannya. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar terlalu keras, seakan sedang memanggil sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Kebenaran tentang Romi menghantam pikirannya tanpa henti. Selama ini, ia memikirkan Romi sebagai seseorang yang membawanya ke jalan baru, jalan yang berbahaya. Ya, tetapi menurutnya mereka sama-sama memilihnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Romi sengaja memasukkan dirinya sebagai bagian dari tumbal untuk menyelamatkan diri. Jadi, aku hanya alat, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, seperti masa depannya. Saat tiba di rumahnya, suasana hening. Lampu depan berkedip pelan, seperti biasa, tanda bahwa mereka sedang dekat. Ipin menarik napas panjang. Ia menyalakan lampu ruang tamu dan duduk di lantai. Ia tahu satu hal, ia harus menemui Romi. Ia tak bisa membiarkan kebohongan itu berlarut-larut. Namun ia juga tahu risikonya. Jika ia bertanya, sementara Romi bukan lagi manusia sepenuhnya, maka konfrontasi itu bisa berakhir dengan bahaya yang bahkan ia belum siap hadapi. Tiba-tiba pintu rumah diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ipin terdiam. Tubuhnya menegang. Ketukan itu tidak seperti ketukan manusia, terlalu lambat dan teratur, seperti pola yang sengaja diatur. Ia tidak bergerak, tapi suara itu kembali. Tok, tok, tok. Dengan rasa takut yang bertumpuk, Ipin akhirnya berjalan menuju pintu. Ia membuka sedikit celah. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun saat ia hendak menutup pintu, sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya. Kau mulai tahu. Ipin tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ia membalikkan badan. Tidak ada apa-apa, tapi aroma tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. Itu aroma yang sama seperti di hutan tempat ia melakukan ritual pesugihan dulu. Aroma yang menandakan kehadiran mereka. Kenapa kalian semakin sering datang? Ipin berteriak, tak tahan lagi. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat yang entah dari mana sumbernya, seperti napas makhluk raksasa yang sedang berdiri tepat di sampingnya. Ipin menutup telinga, berharap suara itu hilang. Tapi makin ia mencoba mengabaikannya, makin jelas suara itu terdengar. Kali ini bukan bisikan, melainkan suara serak yang menyayat. Hutang harus dibayar. Ipin menelan ludah. Aku tahu, tapi kenapa sekarang? Sunyi, sangat sunyi. Lalu sebuah suara lain muncul, lebih halus namun lebih menakutkan. Pengganti sudah ditemukan. Darah Ipin seakan berhenti mengalir. Pengganti, apa maksudnya? Namun, mereka sudah menghilang. Hening kembali mengisi rumah. Ipin terduduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memahami sesuatu. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan informasi. Jika sudah ada pengganti, berarti pesugihan sedang bergerak lagi. Ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam lingkaran yang sama. Pertanyaannya, siapa? Keesokan paginya, Ipin nekat menuju kota untuk mencari Romi. Ia memeriksa rumah kontrakan Romi.
Tapi tetangganya bilang sudah 2 minggu Romi tidak terlihat. Dia pergi tanpa pamit. Sepertinya mendadak, kata tetangganya. Ipin semakin curiga. Apa Romi tahu bahwa rahasianya akan terbongkar? Atau ia melarikan diri dari sesuatu yang lebih besar? Tak puas dengan itu, Ipin pergi ke tempat kerja lama Romi. Dan disitulah ia mendapat jawaban tak terduga. Teman sekerja Romi, seorang pria bernama Herman, berkata, "Romi, dia nggak kerja di sini lagi. Katanya mau buka usaha sendiri. Tapi dia pernah ngomong, katanya ada orang yang bakal jadi partner bisnis barunya." Ipin mengerutkan kening. "Siapa?" Herman mengangkat bahu. "Nggak tahu, tapi dia bilang orang itu masih muda dan menurutnya bakal cepat kaya kalau dia bimbing." Jantung Ipin berdegup kencang. Orang yang muda, dibimbing, masuk dalam lingkaran pesugihan. Satu nama langsung muncul di pikirannya. Rina. Ipin mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, tapi setelah dipikirkan lagi, semua masuk akal. Rina beberapa kali terlihat berbicara di telepon dengan seseorang, dengan wajah khawatir. Ia juga terlihat butuh uang untuk pengobatan ayahnya, yang sedang sakit keras. Dan Romi tahu cara memanfaatkan orang yang sedang terdesak. "Aku harus pastikan," gumam Ipin. Ia menuju rumah Rina secepat mungkin. Saat tiba di sana, ia melihat pintu rumah Rina tidak terkunci. Ia mengetuk, memanggil pelan. "Rina, kamu ada di dalam?" Tidak ada jawaban. Ipin mendorong pintu perlahan. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela. Kemudian ia mendengar suara dari dapur. Suara sendok jatuh. "Rina," ia berjalan masuk. Dan saat ia memasuki dapur, ia melihat seorang lelaki berdiri membelakanginya. Lelaki itu tinggi, namun bahunya menurun seperti tubuh yang kelelahan. Perlahan, lelaki itu menoleh. Ipin merasakan kulitnya merinding hingga puncak kepala. Itu Romi, tapi wajahnya jauh berbeda. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti mayat, dan senyumnya bukan senyum manusia. "Ipin," ujar Romi dengan suara berat. "Akhirnya kau datang." Ipin melangkah mundur. "Apa yang kau lakukan di sini, Romi melangkah mendekat. Napasnya terdengar seperti hembusan dari liang kubur. "Kau sudah tahu, ya, tentang tumbal itu?" Ipin menggertakkan gigi. "Jadi semua ini rencanamu? Kau masukkan aku sebagai pengganti tumbal biar hidupmu lebih lama?" Romi tertawa pelan. Suaranya retak seperti kayu lapuk. "Itu bukan rencana, itu kebutuhan." "Kenapa libatkan Rina?" seru Ipin. Romi terdiam sebentar sebelum menjawab santai. "Karena dia mudah dibujuk, dia butuh uang. Sama seperti kau dulu." Emosi Ipin meledak. "Romi, kau akan membunuh dia." Romi mendekat. Matanya berubah hitam pekat. "Semua dari kita harus mati pada akhirnya, Pin. Hanya saja, sebagian harus mati lebih dulu agar yang lain bisa hidup lebih lama." Ipin memandang sekeliling, mencari Rina. "Dia di mana?" Romi menoleh ke arah pintu kamar. "Dia sedang menunggu. Ritualnya hampir selesai." Tanpa pikir panjang, Ipin berlari menuju kamar. Namun ketika ia membuka pintu, ia terhenti. Kamar itu kosong, kecuali satu simbol pesugihan besar yang digambar di lantai. Dan di tengah-tengah simbol itu, sebuah rambut panjang yang sangat Ipin kenal tergeletak rambut milik Rina. Ipin bergetar hebat. "Rina, apa yang kau lakukan?" Tiba-tiba suara Rina terdengar dari belakangnya, lirih namun jelas. Aku tidak punya pilihan, Pin." Ipin membalikkan badan. Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh air mata. Romi berdiri tepat di belakangnya. Dan Ipin akhirnya mengerti, pesugihan ini sudah berkembang. Bukan hanya mengambil tumbal, tapi juga mencari ahli waris baru. Dan Rina telah menjadi bagian dari lingkaran itu. Keheningan di kamar itu terasa seperti ruang hampa. Ipin berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rina berdiri dengan tubuh gemetar, sedangkan Romi masih berada tepat di belakangnya seperti bayangan gelap yang terus mengikuti. Simbol pesugihan yang tergambar di lantai kamar tampak jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah Ipin lihat sebelumnya. Pola-pola hitam memanjang seperti akar yang merayap dari kegelapan, seolah siap menjerat siapa saja yang mendekat. "Rina, kenapa?" Suara Ipin lirih, hampir tidak terdengar. Rina menggigit bibirnya hingga berdarah. "Ayahku, kau tahu penyakitnya. Dokter bilang peluangnya kecil. Aku butuh biaya besar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jadi kau pilih ini?" Ipin menatapnya tajam. Suaranya bergetar antara marah dan takut. "Aku tidak tahu ini akan seperti ini."
teriak Rina sambil menangis. Aku pikir hanya perjanjian biasa dengan syarat kerja. Bukan ini. Romi melangkah maju, menempatkan dirinya di antara keduanya. Senyumnya melebar, tapi matanya tetap gelap. Kau tahu, Pin, manusia memang begitu. Kalau keadaan terdesak, mereka bisa menerima apa saja. Kau pun sama dulu. Ipin mengepalkan tangan, namun ia tahu tidak punya kekuatan melawan Romi yang kini sudah bukan manusia biasa. Aku tidak membiarkan kau jadikan Rina tumbal, Rom. Aku tidak akan biarkan, ucap Ipin tanpa ragu. Romi terkekeh pelan. Kau pikir kau masih punya hak setelah mengetahui semua ini? Kau sendiri sudah menjadi bagian dari ritual. Kau sudah menjalankan perjanjian. Kau adalah kami. Ipin merinding. Kata-kata itu terasa seperti belenggu yang semakin menjeratnya. Namun ia memutuskan satu hal, apapun risikonya, ia harus melindungi Rina. Suasana di ruangan mendadak berubah. Lampu berkedip-kedip, udara menjadi berat, dan suara desis halus terdengar dari sudut kamar. Seakan ada sesuatu yang baru saja terbangun. Rina memandang sekeliling dengan takut. Ipin, apa yang terjadi? Ipin menarik napas dalam-dalam. Mereka datang. Pesugihan itu sudah aktif. Romi berdiri tegak, namun tubuhnya tampak bergetar seolah ada kekuatan lain yang sedang merasukinya. Ritualnya sudah dimulai, serunya, suaranya berubah berat. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ipin segera meraih tangan Rina. Kita keluar dari sini. Namun pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, menggelegar seperti pukulan palu raksasa. Beraka, Rina menjerit. Ipin mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Romi tertawa kecil. Kalian tidak akan kemana-mana. Ipin menoleh cepat. Romi, hentikan ini. Romi menatap Ipin dengan mata yang kini mulai memucat, seperti mata bangkai. Aku tidak bisa menghentikan apa yang sudah bergerak, Pin. Kau tahu itu. Kau pun pernah merasakannya. Tiba-tiba, dari simbol pesugihan di lantai, muncul bayangan hitam seperti asap kental. Wujudnya tidak jelas, namun terasa hidup. Rina mundur, tubuhnya bergetar hebat. Apa itu? Ia menjerit. Jin yang sama, gumam Ipin, yang menagih tumbal, yang mengikatku. Bayangan itu perlahan naik, membentuk seperti tangan panjang bersisik yang menjulur ke arah Rina. Ipin spontan berdiri di hadapan Rina. Jangan sentuh dia, teriaknya. Tangan bayangan itu berhenti sejenak, lalu mengarah kepada Ipin. Namun sebelum menyentuh, sesuatu menghentikannya. Sebuah cahaya tipis dari arah jendela. Cahaya itu muncul begitu saja, memotong bayangan hitam itu hingga memudar. Rina terkejut. Romi menatap sekeliling dengan gelisah. Apa itu tadi? Tanya Rina ketakutan. Ipin tidak tahu, tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia tidak pernah mendengar ada cahaya yang bisa memutus bayangan pesugihan. Romi tampak terganggu. Ini tidak seharusnya terjadi. Ipin menatapnya tajam. Apa maksudmu? Romi menggeleng. Perjanjian kalian terhubung. Kau dan Rina. Salah satu dari kalian belum sepenuhnya masuk ritual. Ada celah. Celah. Itu satu-satunya kata yang memberi harapan. Ipin menarik tangan Rina lagi. Kalau begitu, kita harus keluar. Kita harus memanfaatkan celah itu. Tapi pintunya, kata Rina. Kita cari jalan lain. Jendela. Ipin tahu itu berbahaya, tapi tidak ada waktu. Ia membuka jendela kamar, dan meski udara di luar terasa dingin dan mencekik, itu lebih baik daripada tetap di dalam ruangan penuh bayangan. Cepat, Rin! Rina memanjat jendela, tapi saat ia turun keluar rumah, bayangan hitam lain mulai muncul dari tanah, seperti akar-akar kegelapan yang menyusup. Ipin! Rina menjerit. Ipin memaksa dirinya memanjat jendela, dan ketika ia hendak turun, tangan Romi mencengkram lengannya. Jangan pergi, kau akan memutus perjanjian. Romi berteriak. Ipin menoleh. Justru itu tujuan aku. Ia menendang dada Romi sekuat tenaga. Romi terpental ke belakang, menghantam lemari dan roboh bersama isinya. Ipin jatuh ke halaman, menahan rasa sakit di kaki. Rina langsung menariknya. Ayo, kita lari. Keduanya berlari keluar halaman rumah, menembus jalan kampung yang gelap. Hembusan angin malam terasa seperti bisikan-bisikan halus yang mengejek mereka. Tunggu, seru Ipin tiba-tiba saat melihat sesuatu. Di sisi jalan, bayangan besar bergerak cepat, mengikuti mereka dari kejauhan. Rina menatap dengan ketakutan. Itu bukan manusia, bisik Rina. Ipin meraih tangannya lebih erat. Jangan menoleh lagi. Kita harus cari dukun yang kemarin
Dia satu-satunya yang bisa hentikan ini. Rina mengangguk meski wajahnya pucat. Mereka terus berlari, melewati gang kecil, pohon beringin, dan rumah-rumah gelap yang tertidur. Namun kemanapun mereka pergi, bayangan itu terus mengikuti lebih cepat, lebih besar, lebih dekat. Seolah kematian itu sendiri menjejak di belakang mereka. "Ipin, aku takut." Suara Rina hampir pecah. Ipin menahan napas. "Aku juga, tapi aku janji, aku akan lindungi kamu." Dan ketika suara langkah-langkah raksasa dari bayangan itu semakin dekat, Ipin hanya punya satu harapan, mencari dukun tua itu sebelum bayangan tersebut menangkap mereka, atau semuanya akan berakhir malam. Itu juga, langit malam seolah menutup diri dari dunia, tanpa bintang, tanpa bulan. Hanya kegelapan pekat menyelimuti jalanan desa ketika Ipin dan Rina berlari sekuat tenaga menuju hutan tempat dukun tua itu tinggal. Napas mereka terengah-engah, namun suara langkah bayangan raksasa di belakang mereka semakin keras, seperti hentakan kaki makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. "Cepat, Rin, jangan berhenti," seru Ipin sambil menarik tangan Rina. Aku berusaha." "Ipin, apa dia semakin dekat?" Suara Rina bergetar parah. Ipin tidak menjawab. Ia tidak ingin Rina menoleh, karena ia sendiri sudah merasakan hawa dingin yang membakar kulit punggungnya, pertanda bahwa bayangan itu hanya beberapa meter di belakang mereka. Hembusan angin seperti bisikan serentak menghampiri. Suara itu bukan angin biasa, itu suara jin pesugihan. Suara mereka yang menagih. Hutang belum dibayar. Rina menutup telinganya, wajahnya pucat. "Aku nggak tahan, Pin." Suaranya masuk ke kepala. Ipin meraih wajahnya dengan kedua tangan. "Fokus sama aku, Rina. Jangan dengarkan mereka. Kita belum kalah." Mereka melanjutkan lari itu, menembus gang sempit yang semakin gelap. Jalanan menuju hutan semakin sepi. Tak ada lampu, tak ada orang. Hanya jeritan jangkrik dan bisikan-bisikan gaib yang mengikuti langkah mereka. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tepi hutan. Pohon-pohon tinggi seakan membungkuk, menghalangi jalan masuk seperti penjaga yang murka. Rina menahan lengan Ipin. "Pin, apa kita harus masuk? Ini terlihat salah. Kita tidak punya pilihan," jawab Ipin tanpa ragu. "Dukun itu satu-satunya orang yang bisa bantu kita." Suara langkah raksasa dari belakang membuat keduanya spontan menoleh. Di ujung jalan, bayangan itu muncul jelas. Makhluk itu berdiri tinggi, tubuhnya seperti asap hitam pekat, tapi dengan bentuk tangan panjang dan kepala yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Mata merah menyala muncul dari balik kabut tubuhnya, dan suaranya bukan lagi bisikan. "Ipin." Ipin merinding hebat, jantungnya hampir berhenti. Rina mencengkram kuat lengan Ipin. "Ipin, kita mati kalau di sini. Masuk hutan sekarang," seru Ipin. Mereka berlari masuk ke dalam hutan, menembus semak-semak, akar pohon, dan tanah basah. Udara di dalam hutan lebih dingin, lebih berat, dan lebih asing. Hutan malam itu seperti dunia lain. Namun berlari di dalam hutan adalah hal sulit. Rina hampir tersandung beberapa kali. Ipin berkali-kali menahan tubuh Rina agar tidak jatuh. "Ipin, aku takut," bisik Rina. "Aku tahu, aku juga. Tapi kita harus jalan terus." Di antara pepohonan, suara bayangan itu mengikuti. Meskipun tubuhnya tidak terlihat jelas, kehadirannya terasa menekan udara seperti sesuatu yang terlalu besar untuk berada di tempat sempit. Tiba-tiba tanah di depan mereka bergetar. Pohon-pohon bergoyang meski tidak ada angin. "Pin, apa itu?" Rina panik. "Aku tidak tahu," jawab Ipin. Hingga mereka melihatnya, bayangan kedua muncul dari balik hutan. Bukan yang tadi. Ini lebih kecil, namun bentuknya jauh lebih jelas. Seperti tubuh manusia tanpa kepala, berjalan terseret tanpa suara. Rina menjerit. "Ipin, ada dua?" Terus lari. Ipin hampir menyeret Rina. Hutan itu seperti menjadi tempat berkumpulnya entitas yang tak pernah ingin dilihat manusia. Dan mereka semua tampaknya tahu Ipin sudah melanggar batas perjanjian. Hingga akhirnya, di kejauhan, mereka melihat cahaya samar, cahaya kuning redup seperti lampu minyak. "Itu gubuknya," seru Ipin lega. Mereka berlari semakin cepat. Namun, semakin dekat ke gubuk, semakin kuat suara bisikan di kepala mereka. "Tidak ada yang bisa lari. Kalian milik kami. Tumbal harus dipenuhi." Rina hampir pingsan. Ipin memeluknya sambil tetap terus bergerak. "Mbah!" teriak Ipin ketika mendekati gubuk. "Mbah, tolong kami!" Pintu gubuk terbuka perlahan.
Dukun tua itu berdiri di ambang pintu, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Kalian berdua, kenapa datang lagi?" Suaranya goyah. Rina menangis. "Mbah, tolong kami, mereka mengejar kami." Dukun tua menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, begitu kau menyentuh perjanjian, kau tidak bisa lari." Dari belakang, bumi bergetar. Bayangan raksasa mendekati gubuk. Ipin memegang kerah baju dukun itu, putus asa. "Mbah, pasti ada caranya. Tadi Mbah bilang aku masih bisa diselamatkan." Dukun tua menatap dalam ke mata Ipin. "Benar, masih ada jalan. Tapi jalannya tidak mudah, dan resikonya besar. Apapun, tolong lakukan sekarang." Dukun tua menunduk pelan, lalu memberi isyarat agar keduanya masuk. Begitu pintu ditutup, suara makhluk di luar terdengar lebih jelas. Nafasnya, geramannya, seperti singa yang siap menerkam mangsa. Rina duduk lemas di lantai, menutup telinganya. Ipin berlutut di sampingnya. "Mbah, cepat, apa yang harus kami lakukan?" seru Ipin cemas. Dukun tua mengambil sesuatu dari kotak kayu kuno, sebuah kalung hitam dengan ukiran aneh di tengahnya. "Kalung ini adalah pemutus sementara," ujar dukun. "Hanya satu orang yang bisa memakai. Ini bisa menunda jin pesugihan mengambil nyawamu, tapi bukan memutus perjanjian." Ipin menelan ludah. "Dan bagaimana dengan Rina?" Dukun tua memandang Rina dengan mata iba. "Dia belum terikat penuh. Kalau ia lepas dari ritual malam ini, ia bisa selamat." Ipin langsung berdiri. "Kalau begitu berikan kalung itu kepada Rina." Dukun tua terbelalak. "Anak muda, kau paham apa akibatnya?" "Paham." Rina menatap Ipin, terkejut. "Ipin, jangan. Itu artinya mereka akan aku sudah terikat." "Rin," potong Ipin. "Kalau salah satu harus selamat, itu kamu." Rina menggigit bibir, air matanya mengalir deras. "Ipin, jangan. Kamu yang narik aku keluar dari semuanya ini. Kamu enggak boleh mati gara-gara aku." Ipin memegang pipi Rina, lembut namun tegas. "Aku tidak akan biarkan kau jadi tumbal. Aku sudah cukup lihat penderitaanmu." Suara makhluk di luar mengguncang dinding gubuk. Dukun tua gemetar. "Kalian harus cepat. Aku akan pasang lingkar perlindungan. Begitu kau pakai kalung pemutus untuk Rina, jin-jin itu akan marah." Ipin mengangguk. "Tidak apa, biarkan mereka marah." Ketika dukun mulai menggambar lingkaran di lantai dengan kapur hitam, suara makhluk di luar semakin buas, seperti akan merobek gubuk itu kapan saja. Ipin menatap Rina dalam-dalam. "Rina, apapun yang terjadi setelah ini, lari sejauh mungkin, jangan kembali." Rina menggenggam tangan Ipin, gemetar. "Ipin, aku nggak mau ninggalin kamu." Ipin tersenyum tipis. "Terkadang, cara mencintai seseorang adalah melepaskannya pergi." Rina menangis, memeluk Ipin erat. Tapi waktu mereka habis. Beraka, tembok gubuk retak. Bayangan raksasa itu menembus dinding sebelah kanan. Rina menjerit. Dukun tua berteriak, "Sekarang, Ipin, pasang kalungnya." Ipin menatap Rina sekali lagi. "Maafkan aku." Ia kalungkan benda itu ke leher Rina. Cahaya hitam meletup keluar. Bayangan raksasa mundur sambil menggeram. Namun pada saat yang sama, tubuh Ipin tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah makhluk itu. Seperti magnet, seperti perjanjian yang menagih. Rina berteriak histeris. "Ipin!" Ipin hanya sempat tersenyum padanya sebelum tubuhnya terseret keluar dari gubuk, diseret langsung ke tengah kegelapan. Dan pintu gubuk tertutup keras. Bunyi jeritan dan gemuruh menggema di luar. Lalu, hening, benar-benar hening. Rina memeluk kalung. Di lehernya, terisak parah. Dukun tua menutup mata, wajahnya muram. Anak itu telah menyerahkan dirinya. Rina menatap pintu, air mata terus mengalir. "Ipin, jangan mati, kumohon." Namun ia tahu, malam itu, perjanjian pesugihan telah berubah. Dan Ipin adalah orang pertama yang menantang ritual itu secara langsung. Apa yang terjadi pada Ipin di luar gubuk? Belum ada manusia yang bisa menanggungnya. Hening yang terjadi setelah Ipin terseret keluar terasa seperti sebuah jurang yang tidak memiliki dasar. Semua suara lenyap, tidak ada angin, tidak ada gemerisik, tidak ada makhluk gaib yang menggeram. Seolah hutan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Rina masih terduduk di lantai gubuk, memegangi kalung hitam di lehernya. Napasnya tersengal, dadanya naik turun karena menangis hebat. Sementara dukun tua duduk bersila, menatap pintu dengan sorot mata yang tidak lagi tenang. "Mbah, Ipin, dia tidak akan kembali, kan?" tanya Rina dengan suara bergetar. "Dukun,
Tua menghela napas panjang, suara napasnya berat dan penuh beban. Nak, orang yang menyerahkan dirinya kepada jin tidak bisa kembali seperti semula. Tapi belum tentu dia mati. Rina menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Kalau begitu, apa yang terjadi pada dia? Dia akan dibawa ke tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Dunianya berbeda, waktunya berbeda. Jika dia kuat, dia mungkin bisa bertahan sebentar. Dan kalau tidak kuat, tanya Rina pelan. Dukun. Tua memejamkan mata. Ia akan hilang selamanya. Rina memeluk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ipin tidak pantas menderita begini. Dia selalu sendirian. Dia selalu dihina. Bahkan ketika mencoba menolongku, dia harus mengorbankan dirinya. Dukun tua menatap Rina lekat-lekat. Justru karena hatinya bersih, pesugihan itu menginginkan dia. Jin menyukai manusia yang punya harapan, yang punya impian, yang punya beban emosi. Itu makanan bagi mereka. Rina menggenggam kalungnya semakin erat. Kalau begitu tolong aku, Mbah. Tolong aku untuk menyelamatkan Ipin. Dukun tua tampak terkejut. Nak, itu mustahil. Dan kalaupun bisa, harganya jauh lebih berat dari apapun yang kau bayangkan. Rina menatapnya dengan mata basah. Aku tidak peduli. Dukun menggeleng. Membebaskan satu jiwa dari pesugihan adalah hal yang tidak pernah berhasil dilakukan. Perjanjian itu bukan hanya soal tumbal, tapi juga soal keseimbangan antara dunia BRAK. Pintu gubuk terbuka sendiri, angin hitam menerobos masuk, membuat lampu minyak berkedip-kedip sebelum mati. Ruangan gelap sepenuhnya. Rina memekik. Dukun tua berdiri dengan cepat. Mereka kembali, tapi kenapa cepat sekali? Dalam kegelapan, sebuah suara muncul. Suara yang tidak asing bagi Rina. Ipin. Namun ketika suara itu semakin dekat, Rina menyadari bahwa suaranya terdengar serak, retak, seperti berasal dari tenggorokan yang tidak lagi milik manusia. Aku di sini. Rina menoleh pelan. Di pintu gubuk, berdiri sosok samar. Tubuhnya seperti Ipin benar, tinggi dan bentuk yang sama. Namun kulitnya pucat keabu-abuan, seperti dilapisi debu. Matanya redup, tidak memantulkan cahaya apapun. Ipin. Suara Rina pecah, campuran bahagia dan takut. Iya, ini aku. Senyum kecil muncul di bibir Ipin. Namun senyum itu begitu kelam. Rina hendak mendekat, tapi dukun tua menghalangi. Jangan, itu bukan lagi dia sepenuhnya. Ipin menatap dukun itu dengan tatapan dingin. Mbah, kau takut padaku? Dukun tua mundur selangkah. Jin itu sudah masuk ke tubuhmu. Nak, kau tidak lagi sepenuhnya manusia. Rina terdiam. Napasnya hampir berhenti. Ipin, apa benar? Ipin menatap tangannya sendiri. Aku tidak tahu. Semuanya gelap di luar sana. Mereka semua seperti bayangan. Dan mereka ingin aku tetap bersama mereka. Rina melangkah maju. Ipin, keluar dari situ. Kamu bisa lepas dari mereka. Kita bisa pergi bersama. Ipin tersenyum sedih. Aku ingin percaya itu, Rin. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin kuat tarikan mereka. Air mata Rina mengalir. Aku tidak mau kamu hilang. Tiba-tiba tanah bergetar. Dukun tua berteriak. Mereka menarik tubuhnya kembali. Rina, menjauhlah. Namun Rina berlari dan memeluk Ipin sebelum dukun sempat menahannya. Dalam pelukan itu, Ipin menggigil. Rina, aku takut. Aku tidak siap mati di sana. Aku di sini. Aku di sini. Bisik Rina sambil menangis. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Kalung hitam di leher Rina memanas. Cahaya gelap keluar dari permatanya, menyebar ke tubuh Ipin yang kini tampak semakin remuk, seolah tubuhnya retak-retak seperti tanah kering. Dukun tua terbelalak. Astaga, kalung itu bereaksi. Kalian punya ikatan batin. Itu bisa. Namun sebelum dukun menyelesaikan kalimatnya, lantai gubuk retak. Tangan-tangan bayangan muncul dari celah lantai, meraih kaki Ipin. Ipin menjerit-jeritan, yang bukan suara manusia. RGHH, Rina, lepaskan aku. Mereka menarikku kembali. Rina memeluknya lebih kuat, menolak melepas. Tidak, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak mau kamu hilang. Ipin, dukun tua berusaha menarik Rina. Kalau kamu terus memegang dia, kamu akan ikut terseret. Tapi Rina tidak peduli. Suara makhluk-makhluk itu mengisi seluruh ruangan. Tumbal, harus kembali. Dia milik kami. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Tangan-tangan hitam semakin banyak, mencengkram tubuh Ipin yang kini hampir tertarik sepenuhnya ke dalam celah itu. Rina menjerit putus asa. Ipin, jangan. Pergi, kamu satu-satunya yang pernah peduli padaku.
satu-satunya yang pernah melindungi aku. Ipin menatap Rina dengan mata yang kini mulai jernih, tidak lagi redup, seolah untuk pertama kalinya, ia kembali menjadi manusia. Rina, bisiknya lembut. Terima kasih. Kalung di leher Rina bergetar hebat, lalu pecah dengan cahaya hitam yang meledak keluar. Cahaya itu mengenai tangan-tangan bayangan, membuat mereka menghentikannya sesaat. Dukun tua langsung paham. Rina, itu saatnya. Ikatan kalian memutus jalur tumbal. Sekarang lepaskan, biarkan dia kembali sebagai manusia. Tapi, kalau aku lepaskan, dia terserat. Rina menangis. Kalau kamu tidak lepaskan, dia akan hancur di dua dunia sekaligus. Teriak dukun tua. Ipin memegang tangan Rina yang masih melilit dirinya. Rina, jangan takut. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Ipin tersenyum lemah. Aku sudah selamat, Rin, karena kamu. Tapi jalanku bukan lagi di dunia ini. Tangis. Rina pecah semakin keras. Ipin, jangan pergi. Ipin menghapus air mata Rina dengan jari-jari yang mulai memburam. Aku akan ingat kamu. Bahkan kalau aku harus hilang. Tanah kembali bergetar. Tangan-tangan itu mulai menarik dengan kekuatan penuh. Ipin menarik napas terakhir sebagai manusia. Rina, hiduplah. Untuk kita berdua. Lalu ia melepaskan pelukan Rina sendiri. Tubuhnya jatuh ke dalam celah gelap itu. Rina menjerit histeris. Tubuhnya jatuh ke depan, namun dukun tua memeluknya, menahan agar ia tidak ikut terjatuh. Celah itu menutup, suara menghilang, hening lagi. Namun kali ini, hening itu seperti penanda akhir. Rina menangis tanpa suara, hanya getaran tubuhnya yang menunjukkan betapa hancurnya dirinya. Dukun tua menutup mata lama, lalu berbisik lirih. Pengorbanan terakhir telah terjadi. Rina tidak menjawab. Ia hanya meraba lantai tempat Ipin jatuh, berharap masih ada jejak hangatnya. Namun yang tersisa hanyalah tanah dingin. Beberapa hari kemudian, kampung kembali normal. Tidak ada lagi suara bisikan atau bayangan gaib. Pesugihan itu seolah menghilang atau mungkin hanya bersembunyi kembali. Rina sering datang ke tepi hutan, duduk lama sambil memandang pepohonan. Ia tidak melihat Ipin, tidak mendengar suaranya, tidak merasakan kehadirannya. Namun setiap kali angin berhembus pelan, ia merasakan seolah seseorang menyentuh bahunya dengan lembut. Mungkin hanya angin, atau mungkin seseorang yang pernah berjanji akan mengingatnya. Dan begitulah akhir cerita Ipin, pemuda sebatang kara yang hidup miskin, dihina, dan akhirnya memilih jalan gelap demi keluar dari keterpurukan. Namun pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang bahkan pesugihan tidak mampu hancurkan: pengorbanan, cinta, dan harga diri seorang manusia. Walau tubuhnya hilang dalam kegelapan, namanya tetap hidup di hati seseorang yang ia selamatkan. Ipin mungkin menjadi tumbal bagi jin, namun untuk Rina, ia menjadi jiwa yang menyelamatkan hidupnya. Tamat.